kami yang akan menikmati firman Tuhan tetap memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kuasa Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu terakhir di bulan Desember ini, sekaligus minggu terakhir di 2020 ini yang segera akan kita lalui, dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 148 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Seperti biasa kita baca secara responsoria demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sorga pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit bersama. Ia telah mendapatkan hukumannya menjadi pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sebuah mazmur yang mengajak umat, mengajak kita untuk tetap mengagungkan nama Tuhan, menaikkan pujian, memuji-puji namanya, dan menyatakan kesetiaan kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam lebaran renungan ini, di akhir catatannya muncul sebuah pertanyaan, mengapa harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Sepertinya jawabnya singkat, karena Tuhan Dialah pencipta. Kenapa Dia dipuji? Karena Dia yang menciptakan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman yang luar biasa beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 21 hari Senin, saya memimpin ibadah perayaan Natal dari PTA, singkatan dari Persekutuan Tunanetra Alumni, di mana mereka bergabung dalam sebuah yayasan Tunanetra Harapan Sejahtera. Seperti biasanya, saya selalu mendampingi mereka. Tapi pada perayaan 21 yang lalu, hati saya begitu terharu. Karena meskipun dalam situasi yang sangat sulit, situasi pandemi COVID-19, mereka tidak mau meninggalkan Tuhannya. Persekutuan mereka tetap mereka bina untuk memuliakan dan
dan memasukkan nama Tuhan lewat perayaan ibadah Natal yang sangat-sangat sederhana. Rangkaian acara demi acara saya ikuti, lalu tiba pada sebuah pujian yang disampaikan oleh seorang anak, Amos. Orang tuanya bernama ada tua Sinalahi. Konon katanya ibu itu Bu Simangorat, suami istri tunanetra, dikaruniai Tuhan 2 anak. Yang pertama Mika perempuan, yang kedua Amos. Amos kita bisa lihat nanti kira-kira umur berapa tahun, apa yang dia nyanyikan dalam pujian yang dia sampaikan. Pujian yang dia sampaikan berkisah tentang karya Tuhan dalam menciptakan dunia dan seisinya, termasuk juga manusia. Kau ciptakan terang gelap, dalam syair lagunya ada siang malam, semuanya indah, begitu sempurna. Alam semesta ini diciptakan Tuhan dengan firman-Nya, dijadikannya indah. Karya Tuhan diakui lewat syair lagu itu agung mulia. Tuhan pencipta air, bumi, matahari dan segala isinya. Lalu saya bertanya dalam hati saya, luar biasa Amos, kok mampu menyanyikan nyanyian yang seperti itu? Ciptaan Tuhan ini katanya sempurna, begitu agung dan mulia, sementara di hadapan dia sendiri orang tuanya berpredikat sebagai disabilitas netra atau tunanetra. Nah, untuk lebih jelasnya, baik kita dengarkan bagaimana Amos menyanyikan sebuah lagu yang diiringi oleh Bapak yang sangat dia cintai dengan petikan gitar. Sang
pembahasan tentang beban kerja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amos dalam hal ini benar. Sekalipun orang tuanya, ada tua silalahi, ibu Simomora diciptakan dengan status disabilitas netra, tapi memang benar-benar bahwa ciptaan Tuhan itu indah adanya dan sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Bahwa kesempurnaan itu bukan karena bentuk fisik, bukan ya sempurna kalau kakinya ada dua, tangannya dan sebagainya, tidak. Bapak Ibu, secara teologis saya mengatakan apa yang dikatakan Amos itu benar, bahwa kita manusia diciptakan oleh Tuhan, dibentuk dari debu dan tanah, lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas, nefes dalam bahasa Ibrani. Ketika Tuhan menghembuskan nafas pada bentukan manusia, maka manusia itu dia mengalami kehidupan. Di sini kesempurnaannya dan berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Yang kedua, di mana kesempurnaannya? Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah segambar. Kita adalah gambar Tuhan. Nah, kalau kita mau mewujudkan gambar Tuhan, maka kita harus memperlihatkan bagaimana sifat-sifat Tuhan di tengah-tengah kenyataan hidup ini. Alasan ketiga kenapa ciptaan itu sempurna, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka kepada manusia diberikan hak, otoritas. Untuk apa? Untuk berkuasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur dalam hal ini mengajar kita juga agar kita yang telah diberikan kesempurnaan oleh Tuhan, diberikan nafas, diciptakan segambar dengan dirinya, dan diberikan otoritas, wewenang, kuasa untuk boleh menguasai semua ciptaan. Apakah kita juga tidak patut untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan? Saya katakan mazmur ini begitu luar biasa mengajarkan kepada kita. Di awal dari pembacaan kita tadi dikatakan, ya kalau boleh operator sekali lagi menayangkan ayat yang pertama. Apa dikatakan di sana? Kita baca bersama. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Puji diri. Amamago. Puji Tuhan. Haleluya. Betul itu ya. Puji diri. Amamago. Puji Tuhan. Haleluya. Namun haleluya ini katanya terdiri dari dua kata. Halel dan ya, singkatan dari Yahweh. Halel ini ya pujian tentang doa. Ya, Yahweh Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Untuk peninggikan Tuhan. Memasyurkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Pemazmur mengajak begitu mengawali bacaan ini langsung mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di mana dikatakan Tuhan dipuji? Di surga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Nah ini yang mengajak setiap orang untuk mengarahkan perhatiannya hanya kepada Tuhan. Nah, kalau benda-benda yang tidak bernafas saja tahu memuji Tuhan, apalagi kita yang diberikan nafas, nefes dari Allah, harusnya lebih lagi melakukan dari ciptaan-ciptaan lainnya. Dari nyanyian tadi juga ya, menciptakan air, gelap, terang, matahari, bulan, ya semua artinya benda-benda yang ada di angkasa itu merupakan ciptaan Tuhan dan diajak untuk memuji Tuhan. Kehebatannya
menciptakan lagu ini. Itu bukan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi mencipta artinya coba merangkai, itu dia. Pencipta lagu sebenarnya kalau orang memang yang ada memiliki nilai seni tidak terlalu sulit. Sebab notasi itu ya itu ada di udara ini. Gampang aja, ambil aja angka 1 letakkan, ambil angka 5 letakkan, ambil angka 3 letakkan. Sol, mi, letakkan. Tapi penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu setelah diciptakan dia membuat aturan-peraturan. Bagaimana matahari terbit, bagaimana bulan, bagaimana siang, malam, itu sudah teratur semuanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat kalau binatang ciptaan Tuhan juga tahu bersyukur. Kita ambil contoh misalnya burung. Kalau di pagi hari gimana nih? Kicauannya menarik enggak? Kalau itu di langit, wah indah kali. Itu apa gambaran bahwa dia sangat ya mensyukuri tentang ya, hari yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu dia juga boleh mencari makan ke sana kemari. Nah kalau burung aja tahu ya ciptaan Tuhan yang lainnya tahu bersyukur, apalagi kita yang diciptakan sempurna katanya. Harusnya lebih lagi. Kenapa burung bisa menyatakan syukurnya kepada Sang Pencipta? Ya, karena dia tahu. Yang kedua boleh dikatakan juga karena dia mau. Ya. Dan yang ketiga mungkin boleh dikatakan karena dia memang senang melantunkan kicauan-kicauannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita diciptakan sempurna adanya. Kalau saya berpikir bagaimana caranya untuk memberikan logika berpikir sehingga ini masuk ke dalam pikiran kita. Misalnya kalau kita memiliki mobil baru, dan ini kalau kita tanyakan langsung nggak bisa. Saya pernah mengulang, saya tidak hadir ya. Bagaimana rasanya kalau memiliki mobil baru? Enak nggak ya? Ada nggak kerusakan-kerusakan? Boleh dikatakan ya kecil sekali. Ya, mobil baru. Tapi kalau mobil ini nggak dirawat, jadi apa? Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Misalnya setelah dibeli, ya olinya juga menghemat lah ya. Nggak usah. Biarlah sampai 6 bulan, setahun tidak perlu. Apa yang akan terjadi? Bakal rusak. Kalau rusak harusnya dibawa kemana? Kemana? Ke bengkel? Iya. Ya kalau rusak memang harusnya dibawa ke bengkel. Tapi kalau rusak mobil lalu pergi ke Lapo, di Lapo iya. Kemudian bercerita-cerita somodo. Apakah kemudian mobil itu bisa baik? Apa jadinya? Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan gambaran manusia. Manusia diciptakan sempurna adanya, sebagaimana tadi sayur lagu yang telah dilantunkan oleh Amos Silalagi. Sempurna. Lalu, kalau manusia kemudian mengalami kerusakan, jatuh ke dalam dosa, itu karena siapa? Bisa karena godaan orang lain, bisa ya. Tapi itu akan lebih jelas karena dirinya sendiri yang merusak. Kalau seseorang rusak, kemana dia harus pergi? Jangan pergi ke Pucuk Bukit misalnya. Jangan pergi ke Gunung Ngawi. Jangan pergi ke tempat-tempat lain. Harusnya pergi kemana? Iya, datanglah kepada Tuhan Sang Pencipta. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita boleh bertanya, kenapa orang bisa melakukan tindakan kriminal? Kenapa orang bisa melakukan sebuah tindakan sehingga dia terjerat kepada hal-hal yang bersifat pidana atau perdata? Boleh dikatakan karena dia memang menjauh dari Tuhan. Apa yang telah diciptakan di dalam dirinya oleh Tuhan itu sudah rusak. Kerusakan itu kemudian tidak diperbaiki. Menurut saya itu bagi kita bagaimana caranya supaya ya ciptaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita, ya pikiran yang diberikan, perbuatan yang baik, ini coba kita rawat dengan sebaik-baiknya. Yang luar biasa dalam bacaan kita tadi, yang diajak untuk memuji Dia dari tempat tinggi, sebagaimana dikatakan pada ayat yang kedua juga, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya, dari yang mulai
untuk memuji nama Tuhan, untuk mengarahkan perhatiannya. Kalau kepada ciptaan lain, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya diarahkan untuk memuji nama Tuhan. Apalagi kepada kita yang diberikan mandat atau kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita juga melihat tumbuh-tumbuhan, kalau kita sebentar keluar mengarahkan perhatian kita, kalau angin berembus, kira-kira daun-daun itu bergoyang nggak? Kalau dia bergoyang, ya coba dia menyambut puji-pujian itu ya. Baginya yang ada memang yang keindahan. Menarik sekali, apalagi kalau Amang Namus yang memainkan organ ini, lagu-lagunya juga di saya amati. Lagu malam itu ada satu lagu yang luar biasa, Dialah yang untuk kami, ada versi waktu ya. Kalau di ada nggak orang yang bergoyang-goyang? Ada rata-rata. Dialah untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Nah ini dia. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Karena kita memang merasakan bagaimana Tuhan itu lahir bagi kita, Tuhan itu bangkit untuk kita, Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Dialah yang berkuasa di dalam otoritas Allah semua kehidupan kita. Kalau saya belum bertanya, ada kita yang mengetahui kapan kita akan mengakhiri hidup ini? Tidak. Pada semua tumbuh-tumbuhan, kepada semua yang diciptakan oleh Tuhan, diajarkan untuk memuji. Nah, untuk itu sebuah lagu juga begitu menarik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah tema lagu, semua bunga bernyanyi, untuk sekaligus meresapi bagaimana peranan Allah, keberadaan Allah. Alangkah baiknya kita nyanyikan bersama